Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Sufyani akan muncul dan melakukan peperangan. Mereka membelah perut-perut wanita hamil dan memasak bayi-bayi mungil dalam kuali yang besar. Huzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu meriwayatkan juga, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan fitnah yang akan terjadi antara orang timur dan barat. Beliau Rasulullah SAW pernah berkata, kita juga akan mendapatkan ujian, yaitu akan muncul Sufyani dari Bukit Tandus. Oke teman-teman, dan sekarang kita sedang berada, ini masih area Madinah, cuman perbatasan antara Madinah dan Mekah ya. Ini yang disebut dengan Al-Baidah. Jadi nama daerahnya ini itu Al-Baidah. Orang Saudi menyebutnya ini dengan nama Wadi Al-Jin. Dinukil dari kisah mereka, yang saya ketahui mereka menyebut ini dengan Jabal Jin karena di sini penuh dengan misteri. Orang kita menyebutnya ini dengan Jabal Magnet. Karena kenapa? Karena di sini magnetis atau gravitasi bumi, gaya gravitasi buminya itu sangat kuat. Jadi kalau antum kayak mobil kita matiin, mobil itu dimatiin, terus kita biarkan, maka mobil itu ya berjalan sendiri. Masalah jadi kayak ada yang narik gitu, semacam magnet. Mengapa? Itulah kenapa daerah ini disebut dengan Jabal Magnet, karena gaya magnetisnya, gaya gravitasi buminya itu sangat kuat di sini. Coba kita lihat sekeliling dulu. Tuh, masya Allah. Di sini juga ada permainan. Ya kayak debab gini, kalau di sini ini bahasanya debab ya. Motor-motor boots gini. Kita bisa ada onta juga di sana, bisa naik onta di sini. Biasanya para jamaah ke sini juga karena ini salah satu tempat healingnya orang-orang Saudi di sini. Tuh. Masya Allah. Kita sambil berjalan ke depan. Nanti kita berbicara tentang eskatologi. Eskatologi dalam agama Islam ya. Apa itu eskatologi? Jadi eskatologi itu berasal dari bahasa Yunani eskaton dan telos. Jadi apa yang ada di depan. Kalau bahasa paranormal ramalan. Tapi dalam teologi Islam ada eskatologi yang namanya Imam Mahdi, kiamat. Itu kan eskatologi, belum tentu datang, nggak tahu kapannya datang, tapi sudah pasti datang itu. Itu berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW ataupun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kita pahami dulu secara garis besar apa itu eskatologi. Jadi eskatologi itu apa yang ada di depan nanti, yang kelak akan datang, tapi sudah dipastikan berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad sudah bersabda tentang yang akan datang, itu 100% akan terjadi ya. Bukan soal ramalan lagi nih. Tuh. Di sini juga ada onta-onta. Masya Allah. Kita bisa naik onta ini. Itu harganya cuma 10 real. 10 real saja kita bisa foto-foto. Nah, sedangkan naik kayak motor-motoran gini itu harganya 80 real. Itu untuk harga musim panas ya. Masya Allah. Nah, inilah yang dinamakan dengan Al-Baidah. Coba antum cari tahu. Kalau nggak percaya dengan saya, antum bisa klik di Wikipedia tentang eskatologi Al-Baidah. Nah, nanti Al-Baidah ini keluarnya
atau tenggelamnya pasukan As-Sufyani. Siapa itu As-Sufyani? Nah, tadi sudah saya jelaskan hadisnya dari sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum jauh ke sana, ini ada dua pertentangan. Jadi ada khilaf dari para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya hadis ini itu dhaif. Ada yang mengatakan hadis ini maudhu, dan ada yang mengatakan ini hadis dari kaum Syiah katanya. Allahu a'lam bishawab, yang mana yang benar. Tapi kalau kita harus berpatokan terhadap hadis yang tadi, itu di tempat tenggelamnya pasukan As-Sufyani itu di sini, di Al-Baidah, di Jabal Maghrib atau di Jabal Jin ini. Nah, siapa itu As-Sufyani? Jadi sebelum kedatangan Imam Mahdi, khilafah terakhir, itu Imam Al-Mahdi, atau sebelum dibaiatnya Al-Mahdi, nanti ada pasukan besar yang menguasai Syams. Syams itu maksudnya Syria, yang dimaksud itu Syria, lebih tepatnya di Damaskus. Nah, jadi pasukan As-Sufyani ini terkenal dengan orang yang sadis, yang kejam. Mereka membunuh semua orang yang menentang kekuasaannya, memperkosa wanita-wanita soleh, memperkosa semua wanita, membunuh bayi-bayi. Masya Allah. Jadi ini pasukan besar dan kuat, kejam dan sadis. Nanti mereka ini menguasai timur, menguasai Syria, menguasai Irak, menguasai Iran. Jadi sebagian Timur Tengah itu mereka kuasai. Nah, setelah itu pasukan As-Sufyani, ada salah satu kabar bahwasanya akan ada pembaiatan Imam Al-Mahdi dari Ahlul Bait. Nah, jadi dari ini dua versi ya. Ada yang dari versi Sunni, ada yang dari versi Syiah. Kalau dari versi Syiah mengatakan bahwasanya si As-Sufyani ini dari silsilahnya itu dari golongan Abu Sufyan, bukan Sufyan ya. Kalau saya Sufyan, ini As-Sufyani dari golongannya atau darahnya, turunannya Abu Sufyan Al-Harb. Dan sedangkan pihak Sunni itu jarang sekali yang membicarakan tentang As-Sufyani ini, karena mereka menganggap ini hadis dhaif yang tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Tapi kalau kita berpatokan dari hadis ini, sekali lagi saya bilang, nanti As-Sufyani itu ketika ada baiat Imam Mahdi, jadi Imam Mahdi itu dari Madinah menuju ke Mekah, menuju pembaiatan. Nah, di sana As-Sufyani mendengar kabar itu, maka seluruh pasukannya diturunkan untuk menyerang Imam Al-Mahdi agar tidak dibaiat. Jadi mereka itu datangnya dari Dzul Khalifah itu dari arah sana. Tuh. Nanti dari arah sana. Ini sebenarnya bukan tepat di gunungnya ya. Gunungnya di sana, cuman di sana ada pembangunan. Jadi ada penutupan jalan. Jadi kita dekat sebenarnya tuh dari sebelah sononya tuh. Cuman ada perbaikan jalan di sana. Nah, dari di As-Sufyani ini datangnya dari sana. Nah, setelah itu, setelah menguasai Irak, Timur Tengah dikuasai oleh mereka, oleh si As-Sufyani ini, mereka turun ke arah Mekah, melewati jalur ini, melewati jalur Al-Baidah. Nah, Masya Allah teman-teman. Lalu setelah itu, setelah mereka tiba di sini, maka dihentakkanlah bumi ini, kata Allah, ya Jibril, ke malaikat Jibril, hentakkan bumi ini dan tenggelamkan pasukan As-Sufyani. Maka ditenggelamkanlah seluruh pasukan As-Sufyani di daerah Al-Baidah ini, di daerah Wadi Al-Jin. Dan kalau kita berbicara tentang logika ya, misalkan anggap aja ini hadis yang sahih, hadis yang sahih, dan kita berpatokan pada hadis ini, kemudian kita sambungkan dengan rasionalitas kita. Kenapa? Karena di sini itu jenis gaya gravitasinya itu kuat, seperti yang saya katakan tadi. Jadi gaya gravitasinya itu sangat kuat. Jadi kayak semacam ada sedotan magnet itu dari bawah.
Bahkan mobil di tanjakan gunung itu gak bisa bergerak mereka. Walaupun gak pakai kupling, gak pakai rem tangan, gak pakai rem, didiemin aja mantep gitu. Jadi gak bergerak kemana-mana. Nah, kemudian kita sambungkan hadis tadi dengan rasionalitas, maka sangat masuk akal pasukan As-Sufyani ditenggelamkan di sini. Karena kenapa? Karena mungkin waktu itu ya bumi ada terjadi benturan, gempa, dan magnet itu yang tadinya kuat menjadi sangat kuat sehingga menenggelamkan apa yang ada di atas bumi, di atas atmosfer ini. Ya, jadi sangat masuk akal kalau kita sambungkan dengan hadis tadi dengan geografis yang ada di Wadi Al-Jin ini, wadi atau Jabal Magnet ini, itu sangat masuk akal. Oke teman-teman, silahkan simpulkan sendiri, antum apakah masuk akal hadis ini, atau memang ini hadis dari orang-orang Syiah sehingga doif dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Cuman ada yang mengatakan juga, kan perawi ini periwayatnya adalah Muhammad Al-Hakam, kalau nggak salah ya, koreksi saya salah, kalau saya salah koreksi. Nah, Al-Hakam ini seorang Syiah, cuman seorang Syiah dari tingkat 2. Jadi Syiah itu ada tingkat pertama yang disebut dengan Syiah Houthi. Jadi Syiah garis keras, kalau bahasa kita Syiah garis keras, yang mengkafirkan Ahlul Bait, bahkan Nabi Muhammad mereka kafirkan, dan mengunggulkan, mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Syiah tingkat 2 seperti Muhammad Al-Hakam ini, dia tidak mengkafirkan Ahlul Bait, tidak mengkafirkan siapapun, cuman mengunggulkan Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau kita mau berbicara jauh tentang Syiah, sebenarnya Syiah itu baik loh, dari dulunya benar, dia itu lurus. Bahkan pembesar-pembesarnya seorang sahabat yaitu Salman Al-Farisi itu Syiah juga, termasuk yang masuk ke golongan Ali bin Abi Thalib waktu perpecahan antara Khawarij dan Syiah. Nanti kita lebih jauh kalau berbicara tentang itu, kita harus menghabiskan waktu selama kurang lebih 3 jam. Tapi ini kita masih ke poin intinya aja. Yang pertama, inilah yang disebut dengan Al-Baidah. Dulu ada subscriber yang bertanya, "Kang, Al-Baidah itu di mana?" Di sini. Di sinilah Al-Baidah yang kelak akan menenggelamkan pasukan As-Sufyani yang biadab, yang kejam, yang sinis, yang brengsek itu. Nah, nanti ditenggelamkannya di sini. Setelah As-Sufyani tenggelam, hanya tersisa 3 orang. Ada yang meriwayatkan 2 orang, ada yang mengatakan 3 orang. Nah, yang 2 orang ini atau yang 3 orang ini kemudian pergi ke Mekah mengabarkan kepada Imam Mahdi bahwasanya pasukan As-Sufyani sudah meninggal dunia, sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk walam bisawab, teman-teman silahkan koreksi. Bila mana saya ada kesalahan, silahkan dikoreksi. Saya membuka kritik untuk siapapun, karena di sini kita sama-sama belajar. Banyak tepung bangetnya. Di sini kita banyak sama-sama belajar. Oke. Silakan barangkali ada yang lebih tahu, lebih paham tentang hadis ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke teman-teman, cukup sekian informasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.